Oke, assalamualaikum mas bro ya, kembali lagi kita nih di Fajar Daily. Kali ini kita bahas tentang bagaimana sih cara menentukan harga jual itu yang tepat. Jadi konsumen itu nganggap toko kita murah, tapi kita dapat untung yang lumayan gitu. Oke, bagi mas bro yang lagi pengen merintis usaha toko bangunan atau alat listrik ya, atau usaha-usaha yang lain atau toko-toko yang lain, pasti bingung nih awalnya untuk nentuin harga jual. Sama dulu kayak kita bingung banget ya nentuin harga jual. Ini mau jual berapa ya? Ini mau jual berapa nih? Bingung pokoknya ya. Awalnya kita seperti itu, tapi kita akan ngasih tips buat mas bro semua ya, biar sedikit kebingungan itu atau kebingungan ya, sedikit kebingungan itu berkurang gitu. Oke, kita akan share sesuai dengan pengalaman kita. Tapi sebelum jangan lupa untuk like ya dan subscribe dulu mas bro channel ini, dan share jika dirasa bermanfaat. Oke ya, kalau misalnya kita buka toko itu kita pasti pengen margin ya. Biasanya mas bro buka toko itu pasti ada target margin atau target keuntungan. Misalnya, oh toko gue mau untung 10%, toko gue mau untung 15%, toko kita mau untung 20% gitu ya. Jadi macam-macam sesuai dengan keinginan ownernya tentunya. Dan cara menentukan harga jualnya itu nggak boleh semua item sama. Misalnya mau untung 10% bersih ya, atau 15% kotor kan gitu kan. Nah, berarti misalnya lampu ini harga pembeliannya itu ditambah 15%. Semuanya ditambah 15%, itu nggak bisa mas bro. Jadi nggak seperti itu caranya ya. Produk kita kan banyak tuh ya, seperti ini, macam-macam lampunya ya. Itu misalnya kita mau dapat 15% itu nggak bisa kalau kita pukul rata semua. Jadi harus ada namanya produk itu ada yang dijual lebih mahal dari ada yang lebih tinggi dari 15% up-nya, ada yang lebih rendah dari 15% up-nya. Itu sesuai dengan barang itu sendiri ya. Biasanya gini, kalau misalnya barang-barang yang istilahnya tanda kutip itu terkenal ya, terkenal itu maksudnya di rata-rata di semua toko ada. Misalnya kalau lampu kan Philips kan rata-rata di semua toko ada, bahkan di Alfamart, Indomart. Jadi gak mesti di toko alat listrik harus ada lampu Philips gitu. Tapi di warung-warung non alat listrik pun itu biasanya kalau lampu Philips tuh jualan. Jadi kita harus ngambil margin itu yang di lampu Philips-nya itu yang lebih kecil gitu mas bro. Jadi lampu Philips kita ambil 10% kan gitu. Jadi kan di bawah target tuh, misalnya targetnya kan 15% untuk margin. Philips itu kita ambil margin 10% misalnya. Berarti kan kita harus nutupin si lampu Philips ini margin 10%-nya itu biar rata-rata jadi 15%, kita harus tutupin tuh. Jadi kita lebihin di produk lain. Misalnya biasanya kita di substitusinya mas bro. Substitusinya misalnya lampu, yang berarti Philips kita murahin. Tapi yang merek lain kita upin lebih dari 15%. Nanti biar bisa nyamain si rata-ratanya bisa nutup lah gitu, seperti itu. Jadi nggak bisa dipukul rata semua untuk harga jualnya mas bro ya. Apalagi ya, kalau kita nanti harga jual juga tergantung dari kompetitor juga. Ya mau nggak mau, namanya juga usaha ya, kita harus survei juga harga dari kompetitor mas bro ya. Jadi kita harus survei berapa kira-kira kompetitor itu jual. Caranya gimana surveinya? Ya kita tanya lah ya. Kalau misalnya yang agak jauh kan kita nggak kenal tuh. Misalnya kalau dekat-dekat sini ya nggak usah gitu. Tapi agak jauh gitu ya, kita tanya-tanya atau kita beli sesuatu di situ, ambil tanya harga. Oh ternyata standar ya, nggak apa-apa. Biasanya kalau yang di agak jauh ke sana itu harganya segitu ya, di dekat sini juga harganya segitu gitu kompetitor. Jadi nggak terpaut jauh sih biasanya. Jadi kalau misalnya biar toko kita tuh dikesan murah ke konsumen, ya kita harus murahin barang-barang yang istilahnya tuh umum atau barang-barang yang laku. Itu malah jangan dinaikin harganya mas bro. Jadi kalau barang-barang yang lakunya cepet nih, itu justru malah marginnya dikecilin ya. Nanti kalau misalnya barang-barang yang keluarnya lama atau lambat, slow moving lah bahasanya kalau di sini, itu marginnya dinaikin nggak apa-apa mas bro, ditinggihin. Kalau barang-barang yang di sini kan ada namanya barang fast moving, slow moving, dan barang berhenti. Berhenti itu gini, kalau slow fast moving itu setiap hari itu laku biasanya. Tiap hari itu laku, itu namanya fast moving. Kalau sebulan laku 1, sebulan laku 2, itu namanya slow moving mas bro. Itu marginnya bisa tinggiin. Dan ada juga barang yang kadang-kadang 3 bulan pun nggak laku ya, ada di toko lain. Nanti mas bro akan ketemu sendirilah sesuai dengan usaha mas bro.
Itu ada yang 2 bulan, 3 bulan cuma laku 1. Nah, itu marginnya bisa digedein. Itu biasanya barang-barang yang apa namanya, yang orang itu dia nggak mikirin harganya berapa, yang penting ada. Misalnya contohnya apa ya, kalau di kita itu ada namanya semacam barang-barang yang aneh gitulah. Sebentar ya. Contohnya kayak gini nih, apa? Ya contohnya kayak gini, kabel-kabel seperti ini ya. Segini kan udah jarang nih orang pakai ya. Dia bilang ini udah aneh lah kayak gini jualan. Ini Mas Bro bisa dapat margin bisa 300% Mas Bro kayak gini nih. Misalnya kulaknya 2000, kita jual 10.000, itu nggak masalah. Jadi nggak apa namanya, konsumen itu nggak anggap bahwa toko kita tuh mahal, karena itu barangnya biasanya kalau orang-orang yang nyari barang-barang aneh itu dia butuh banget dan dia nggak akan bikin harga, yang penting barangnya ada daripada lari kemana-mana kan gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau barang-barang yang fast moving itu Mas Bro mahalin, nanti toko Mas Bro terkesan mahal dan konsumen tuh malas balik lagi gitu. Jadi gitu ya. Jadi cara nentuin harga tuh gitu Mas Bro, nggak bisa dipukul rata, harus disesuaikan dengan fast moving, slow moving, dan barang berhenti gitu. Jadi seperti itu. Untuk persentase keuntungannya gitu, yang fast moving kita ambil di bawah target, nanti yang slow moving di atas target, jadi di rata-rata jadi setarget. Nah, nanti khusus untuk barang-barang yang berhenti itu kita ambil margin yang lebih gede lagi, bisa 100%, 200%, itu nggak masalah Mas Bro. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe buat channel ini Mas Bro, dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.